DPR resmi tolak rencana undang-undang perampasan aset untuk koruptor. Padahal Presiden sudah suruh sahkan. Ada yang nyimpan emas 74 kg setara ratusan miliar diam di dalam lemari. Sementara banyak orang buru-buru pergi kerja demi tidak dipotong gajinya Rp10.000. Pajak kendaraan mati akan ditagih sampai ke rumah. Mobil MBG juga ada yang mati pajaknya. Yang tagih pajak kendaraan di rumah tuh RT atau RW? Kalau Pak RT tak mungkin, soalnya motornya juga mati pajaknya. Kenapa tak libatkan RT RW untuk data warga yang belum dapat kerja? Tak mungkin karena RT RW-nya juga belum dapat kerja, kata Suratman. Lah ini mau dikasih kerja, makanya libatkan RT RW untuk mendata warga yang pajak kendaraannya mati. Tapi saat ini bagusnya mendata warga yang belum dapat kerja. Angka pernikahan Indonesia turun drastis dalam 10 tahun. Gen Z memang banyak yang belum menikah karena belum siap. Jangankan Gen Z, milenial pun banyak yang belum nikah. Membahagiakan diri dulu, kata Sutirni. Ingat umurmu Sutirni, sekarang udah 45 tahun, kata Sutejo. Sutejo, jangan ikut campur urusan orang. Sutejo itu abangnya Sutirni. Milenial tuh penyumbang terbesar pernikahan turun drastis di Indonesia. Kawanku anak 90-an aja banyak yang belum nikah. Milenial yang belum nikah pasti pelihara kucing kan? Kadang-kadang pelihara anjing. Ada yang pelihara tuyul tak? Mending kaya raya sendiri daripada punya suami malah sengsara, kata Juminten. Sebelum atau sesudah nikah itu intinya tuh ekonomi. Iya, ekonomi ini lagi sulit. Gimana mau nikah? Jangan gara-gara ekonomi Indonesia sulit kok tak jadi nikah. Bagaimana mau nikah? Untuk hidup aja masih susah. Makanya kau lapor ke pemerintah kalau hidupku ini susah dan belum menikah. Setelah nikah, punya anak, biayanya dari mana? Ya ndak tahu kok tanya saya. Menikah itu bukan hanya tentang uang, tapi juga mental. Kata siapa? Kata Sugiono. Sugiono anak Leono. Bukan, ini anak Mulyono. Singapura tiba-tiba bagi bantuan langsung tunai. Makanya kau lapor ke pemerintahan Singapura. Kau belum dapat kerja dan belum menikah. Emang boleh warga Indonesia lapor ke pemerintah Singapura? Kalau uang pajak tak dikorupsi, negara Indonesia juga bisa kayak Singapura. Kata siapa? Kata Suroso. Sok tahu Suroso itu. Suroso ini anaknya Mulyono. Di Norwegia, negara bekerja untuk kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, rakyat bekerja untuk kekayaan pejabatnya. Kata Suroso. Dua negara beda nasib, kata Sulastri. Segera sahkan RUU perampasan aset, kata Ngadiman. DPR menolak RUU perampasan aset. Kata Suroso tuh kan. Warga Malaysia mau kemana-mana tak perlu buat visa kah? Paspor Indonesia lemah, engkau harus buat visa. Padahal kan Indonesia duluan merdeka daripada Malaysia dan Singapura. Kenapa paspornya lemah? Ya ndak tahu kok tanya saya. Jadi tanya Suroso. Tanya sama Mulyono, karena dia bapaknya Suroso. 80% pendapatan Indonesia dari pajak. Hasil sumber daya alam Indonesia kemana? Suti yang bertanya. Hasil emas Papua kemana? Kata Suroso. Warga Aceh patungan untuk perbaiki jembatan, uangnya terkumpul 1 miliar. Yang ketahuan simpan emas batangan 74 kilo itu siapa beda? Laki-laki yang 7 tahun tak pernah ganti nomor HP itu sangat layak untuk dipercaya. Warga Asahan demo bupati. Protes jalan rusak 23 kilo belum diperbaiki. Ayo semangat bayar pajaknya, kata Suroso. Kenapa warga Asahan tak ikut cara warga Aceh? Kalau semua nak swadaya masyarakat, apa guna pemerintah? Apa guna bayar pajak? Korupsi Indonesia sudah di tahap bencana luar biasa. Kata siapa? Kata peneliti BRIN. Di Indonesia cepat kaya itu karena korupsi. Kata siapa? Kata Sulastri. Orang berlomba-lomba mau jadi pejabat. Karena pejabat itu peluangnya banyak, lahannya basah, kata Suroso. Haruskah reset Indonesia? Kata Juniatun. Yang jadi korban tetap rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mau mengadu ke siapa? Kalau rakyat Indonesia selalu bilang, tunggu di akhirat aja nanti. Kata siapa? Kata Wardoyo. Wardoyo anak Pak Leono. Engkau dari sensus ekonomi belum? Apa yang mau kau data? Jumlah pinjaman online-ku. Sensus ekonomi itu untuk mendata pendapatan rakyat Indonesia. Bukan seberapa banyak pinjaman online atau utang piutang kau. Tapi aku punyanya data pinjaman online. Indonesia mau sensus pendapatan kau di dunia nyata. Kenapa dia tak sensus pinjaman online aku? Makanya engkau tuh lapor ke pemerintah biar dapat bantuan sosial. Betul tak? Nanti bantuan sosialnya dikorupsi. Kalau bantuan sosialnya dikorupsi, kau lapor lagi. Bilang kalau engkau tuh belum dapat bantuan sosial. Tapi nanti bantuannya dikorupsi lagi. Ini di Indonesia, jangankan bantuan sosial. Dana haji aja dikorupsi, kata Suroso. Aku mau kerja ke Malaysia aja lah daripada gini-gini terus. Engkau ni tak nasionalis mentang-mentang di Indonesia ni susah dapat kerja, malah nak pergi pula kerja di Malaysia. Emangnya engkau mau kasih makan aku di Indonesia? Makanya, engkau lapor ke pemerintah biar dapat bantuan sosial. Aku nih perlu kerja, bukan bantuan sosial. Ya kan kau udah tahu Indonesia ni susah cari kerja. Kenapa di Indonesia susahnya cari kerja? Kau tanyalah sama Pupu Fafa.
Katanya ada 19 juta lapangan kerja. Tapi di mana lapangan pekerjaannya? Ada di luar negara, kata Sembilan Naga. Apa betul WNI seumur hidup bisa masuk surga? Makanya engkau jangan kerja dekat Malaysia, biar kita ini sama-sama masuk surga, kata Suroso. Apa betul masuk surga? Ikut jalur WNI nih. Kata orang-orang di sosmed kan gitu, WNI seumur hidup tuh masuk surga. Indonesia berencana jual listrik ke Singapura. Bilang dulu sama pemerintah Indonesia, benahi dulu tuh listrik di Kalimantan, Sumatera, Papua. Pulau Jawa juga mati lampu. Makanya engkau tuh lapor ke pemerintah biar dapat bansos. Aku mau kerja ke Malaysia aja. Engkau ini tak nasionalis Di Indonesia sulit dapat kerja. Walaupun sulit dapat kerja, makan tak makan kita tuh tinggal di Indonesia. Emang kau sanggup nggak makan di Indonesia? Makanya lapor ke pemerintah biar dapat bantuan sosial. Nanti bantuan sosialnya dikorupsi. Makanya engkau lapor ke Fufafa. Aku mau lapor ke Sembilan Naga. Perbatasan Sarawak, Malaysia dan Kalimantan Barat itu kan listriknya disuplai sama Sarawak. Kenapa ndak disuplai seluruh Kalbar, Jak? Kita ini Indonesia loh, man. Malu lah kita, man. Minta suplai dari Sarawak, man. Kita kan bayar. Ke PLN pun kita bayar, bukan gratis, Ji. Indonesia tuh merdeka duluan dari Malaysia. Masa yang merdeka duluan minta suplai ke Malaysia? Kita bayar. Kita sama PLN pun bayar supaya kita tidak terganggu macam ini, semuanya hidup. Ya, contohnya freezer mati, yang punya anak bayi pasti maknya ngomel-ngomel, AC-nya mati, lampu Jaringan mati. internet mati. Ya, banyak lagi yang mati. Emangnya negara Sarawak itu mampu menyuplai tenaga listrik kita se-Kalimantan Barat ini? Hehehe, mampulah. Kan kita bayar. Sekalian lah, man, BBM Sarawak itu, man. Antar ke Indonesia biar kita tak ngantri, man. Apa tuh? BBM, Petronas. Ji, Ya, masalah sekarang ini kan asyik mati lampu. ya. Itu yang susahnya untuk kita sekarang. Kalau masalah kita yang ngantri bensin segala macam di pom bensin itu dah nasib kita. Tapi kan kita bayar, man. Walaupun ngantri, kita bayar. Selain Kalimantan Barat nih, Kalimantan mana lagi yang sering mati lampu nih? Di Kaltim, padahal dia penghasil batu bara. Kalsel juga mati lampu juga. Kalteng juga mati lampu juga. Ada apa ini? Berarti Pulau Kalimantan sekarang lagi mati lampu. Iya. Wah, gelap lah. Blackout enggak sih? Blackout. Makanya tadi saran yang aku kasih tuh harus direalisasikan. Karena kita bayar. Kalau tak nyampai, man. Mau tak mau kita pakai pelita, kan? Nah, kalau kita ngomong pakai pelita, kan hidung kita udah berapa persen nih? Takkan pagi-pagi hidung kita bersawang semua. Kenapa kita mundur lagi ke peradaban sebelum sesudahnya? Jadi Indonesia ini maju bukan, man? Mundur. Indonesia ini merdeka duluan dari Malaysia. Malu kalau kita kalah dari Malaysia. Ini bukan masalah merdeka duluan, Bob. Yang jadi masalahnya adalah listrik asyik mati. Ini yang buat kita terganggu. Buktinya sekarang kita di sini. Nggak direkam nih. Kalau seminggu lagi mati lampu kayak gini, man, banyak barang-barang yang rusak, man. Contohnya TV, AC, kulkas, freezer. Rumah tangga juga rusak, man. Jadi kalau barang ini rusak, man, siapa yang mau ganti rugi, man? Kita akan tanya. Kalau dia tak mau jawab, kita akan lawan. Kalau mati lampu ini terjadi beberapa kota, bukan di Kalimantan aja. Berarti ini kan bukan masalah daerah, berarti masalah nasional. Iya, Pulau Sumatera pun juga blackout dan dia lebih parah juga. Ada yang sampai blender di ATM. Peternak ayam berapa ribu ekor rugi gara-gara blackout. Di Kalbar nih, man, banyak juga, man, peternak ayam, man. Tapi mereka diam-diam ya. Kerugian-kerugian itu semua siapa yang mau ganti, man? Loh, kok nanya saya? Saya akan lawan. Buat warga Kalimantan Barat atau warga Kalimantan bagian mana di tempat kalian yang mati lampu di jam-jam berapa, Jak? Berapa lama? Coba komen di bawah.